Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jantung Vatikan, berdiri tegak seorang wanita muda bernama Suster Adelina. Dengan mata biru yang jernih dan rambut pirang yang tergerai lembut, ia menyimpan bara semangat untuk melayani Tuhan dan sesama. Ketika sebuah tugas khusus diumumkan, yaitu misi kemanusiaan ke pelosok Indonesia yang dilanda kemiskinan, hati Suster Adelina bergetar. Inilah panggilan yang ia nantikan. Sebelum melanjutkan cerita indah ini, saya ucapkan terima kasih kawan telah mengklik video saya ini. Semoga kawan-kawan selalu mendapatkan keberkahan dan kesehatan dalam beraktivitas, serta dimudahkan dalam menjalankan usahanya, serta dikaruniai rezeki melimpah. Amin. Tonton video saya ini sampai habis ya. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol like dan komen, ya. Dan tekan tombol subscribe juga ya, bagi kawan-kawan yang belum melakukannya, agar saya bisa lebih semangat dalam membuat video-video indah selanjutnya. Selamat menonton. Setibanya di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, di ujung pelosok Kabupaten Malang ada sebuah desa yang sangat indah. Nama desa tersebut adalah Desa Ngelip, yaitu sebuah desa yang unik dengan keanggunan pemandangannya dan kearifan lokal masyarakatnya yang sangat bersahabat dan agamis yang jauh dari keramaian kota. Desa tersebut sangatlah terisolir dan terpencil. Suster Adelina disambut dengan senyum tulus namun menyimpan garis kesusahan. Ia segera terjun ke dalam kehidupan masyarakat, membantu membangun sekolah darurat, memberikan penyuluhan kesehatan, dan mengajarkan keterampilan bertani. Hari-harinya penuh dengan melayani, dan malamnya diisi dengan doa dan refleksi. Dengan hati yang bahagia, Suster Adelina bersama timnya larut dalam kesibukan kesehariannya melayani masyarakat sekitar yang membutuhkannya dengan setulus hati tanpa lelah, karena telah menjadi panggilan untuknya dalam melayani umat. Walaupun yang dilayani adalah hampir semuanya umat Islam yang sangat taat. Di tengah kesederhanaan desa itu, Suster Adelina bertemu dengan seorang pemuda bernama Raden. Dengan wajahnya yang sederhana namun memancarkan kebaikan, dan matanya yang teduh menyimpan kearifan lokal, Raden adalah sosok yang dihormati di desanya. Ia gigih membantu masyarakat dan memiliki pemahaman mendalam tentang adat dan budaya setempat. Begitu suara azan menggema, Raden selalu undur diri untuk melaksanakan sholat, yang merupakan kewajibannya yang tidak bisa ia tinggalkan. Hal itu menjadi perhatian Suster Adelina dengan seksama dan serius, yang akhirnya mempunyai rasa ingin tahu tentang Islam, yang begitu disiplin kuat dalam menjalankan sholat. Dan diam-diam Suster Adelina mempelajarinya lewat internet dari laptop yang ia bawa. Bila waktu senggang ia membuka laptopnya mempelajari tentang Islam, dan untuk berkomunikasi dengan Vatikan, di mana ia mendapatkan tugas mulia tersebut untuk memberikan pencerahan dunia. Pertemuan mereka awalnya sebatas urusan pekerjaan. Raden membantu Suster Adelina berkomunikasi dengan warga, mengenalkannya pada tradisi setempat, dan bersama-sama mereka mencari solusi untuk masalah yang dihadapi desa. Namun, seiring berjalannya waktu, interaksi mereka tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mereka berbagi cerita, mimpi, dan kepedulian yang sama terhadap kesejahteraan masyarakat. Suster Adelina terpesona dengan ketulusan hati Raden, semangatnya yang tak pernah padam, dan penghormatannya terhadap sesama. Sementara Raden melihat dalam diri Suster Adelina bukan hanya seorang biarawati, tetapi seorang wanita kuat dengan hati yang penuh kasih dan dedikasi yang luar biasa. Cinta tumbuh diam-diam di antara mereka, seperti benih yang menemukan tanah subur. Namun, cinta ini adalah persimpangan dua dunia yang berbeda. Suster Adelina adalah seorang biarawati yang telah mengikrarkan diri pada Tuhan, sementara Raden adalah seorang Muslim yang taat beragama dan hormat patuh pada tradisinya. Pergulatan batin Suster Adelina sangat hebat. Ia mencintai Tuhan dan misinya, tetapi ia juga merasakan getaran cinta yang tulus dari Raden. Ia merenungkan panggilannya, mempertanyakan apakah cinta dan pelayanan tidak dapat berjalan beriringan. Raden pun merasakan hal yang sama. Ia menghormati keyakinan Suster Adelina, namun hatinya telah terpaut pada wanita yang telah membawa harapan baru ke desanya. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi yang mendalam,
Suster Adelina sampai pada sebuah keputusan yang mengubah hidupnya. Ia menyadari bahwa cintanya pada Raden adalah anugerah Tuhan. Dan ia percaya bahwa ia dapat terus melayani sesama dengan cara yang berbeda. Dengan berat hati namun dengan keyakinan yang teguh. Ia memutuskan untuk meninggalkan kebiaraannya. Suster Adelina memutuskan untuk menjadi mualaf dan ingin menikah dengan Raden, serta tetap tinggal di desa tersebut. Keputusan ini tentu saja mengejutkan banyak pihak, baik di Vatikan maupun di desa tempatnya bertugas. Namun, cinta Suster Adelina dan Raden begitu kuat dan tulus, hingga mampu meluluhkan berbagai prasangka. Dengan bimbingan tokoh agama setempat, Suster Adelina memeluk agama Islam, sebuah keputusan yang diambil dengan keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Ia memilih nama baru yang indah, Aisyah. Aisyah dan Raden menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh hikmat, disaksikan oleh keluarga dan seluruh warga desa yang berbahagia. Mereka membangun rumah tangga yang harmonis, dilandasi cinta, saling menghormati keyakinan, dan komitmen untuk terus melayani masyarakat. Aisyah tetap tinggal di desa itu, melanjutkan misinya dengan semangat yang baru. Ia bekerja bersama Raden, memberdayakan perempuan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Kehadirannya, kini sebagai seorang muslimah, justru semakin memperkuat jalinan persaudaraan dan toleransi di desa tersebut. Kisah cinta Aisyah dan Raden menjadi legenda di desa itu. Sebuah bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal batas agama, budaya, maupun status sosial. Cinta mereka adalah cerminan dari rahmat Tuhan yang hadir dalam kebersamaan dan pengabdian tanpa akhir. Mereka membuktikan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam melayani sesama dan berbagi cinta dengan tulus. Terima kasih telah menonton video saya ini. Apabila kawan-kawan sekalian suka dengan cerita indah ini, jangan lupa untuk meninggalkan like, komen ya. Serta bagi yang belum menekan tombol subscribe, untuk silahkan mengeklik tombol subscribe-nya agar saya lebih bersemangat dalam membangun cerita cinta indah berikutnya. Serta apabila cerita ini menjadikan motivasi Anda, silahkan share ya ke teman yang lain, agar kami lebih bahagia dalam melanjutkan cerita-cerita indah lainnya. Sukses selalu untuk kawan-kawan semua dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.